Hai Sobat Potek, Halo Sobat Potek. balik lagi bersama aku Tia, Nyonya Destira. Dan saya Adri, The Great Wizards. Jadi kenapa nih kita? Jadi akhir-akhir ini kan sering banget banyak perbincangan soal janda bolong. Bilang monkey business. Oke. Terusnya ada apa dulu karena ada trauma-trauma masa lalu. Gelombang cinta. Terus disangkut-sangkutin nama ikan lohan, Iya. batu akik gitu. Sebenarnya Terus kayak iya ya, batu akik, terus sekarang sepeda, ntar kacamata kali jangan. Ya kan? nggak juga, cuma gue kayak kasihan aja nggak sih gelombang cinta kayak di salah-salahin Iya. gitu. Padahal temenan sama monkey aja enggak, dia apalagi berbisnis. Udah penuh gelombang, penuh cinta sama monyet, ujung-ujungnya kasihan banget ya. Cuman Bucin-bucin gitu. ngomong-ngomong soal gelombang cinta, balik ke tahun 2007. 2004 Ya kan? malah. 2004 ya. Ya, lo waktu itu ada ngerasain gak sih fenomena itu waktu itu? Ngerasain, dulu gue kayak Antorio, tanaman apa gitu kan. 2004 nih, gue udah mau lulus SMA tuh. Nah, itu Anturium kayak apa tuh? Namanya juga keren, Anturium. Terus Anturium kayak apa nih? Kok harganya miliaran? Segala macam. Iya nih katanya bisa bawa hoki. Bahkan hoki pun gue nggak bisa mencerna apa arti hoki pada zaman itu. Terus Anturium, oh kayak gini, gede sih emang. Dulu kan pada yang katanya harganya miliaran tuh gede banget gitu. Ya gue bilang, ya udah mungkin wajar kali ya. Terus gue dulu lihat di berita, zaman dulu mungkin masih stasiun TV berita, nggak sebanyak sekarang. Oh iya emang gede banget, yang punya tuh rumahnya gede-gede. Oh ya mungkin wajar miliaran gitu. Kalau gue waktu itu kebetulan udah suka tanaman. Cuma emang gue nggak tertarik Sama Anturium. sama antorium. Tapi lu udah tahu Anturium? Tahu. Jadi Ah, waktu zaman antorium itu gue sukanya mah aglonema, malu tahu selera gue kan. Iya, Nggak iya, berubah iya. dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Gue masih sukanya ini apa? Putri Malu. Main-main. Seru, iya kan? Lu Iya. udah aglonema? Terus waktu itu waktu lagi rame antorium, gue waktu punya pacar. Pacar gue itu tuh. Ini ya, yang video ini. Iya. Ada? Terus gue main ke rumahnya. Waktu pertama kali gue main ke rumahnya, pertama gue lihat tuh ada antorium gede banget di depan rumahnya. Gede banget. Gede banget. Orang kaya berarti dia. Makanya Iya, saya malu, kaya. Pak. Orang kaya berarti. Jadi gede banget. Gue ngomong sama dia, ini mahal loh, gue bilang gitu. Nggak percaya, serumahnya nggak ada yang percaya sama gue. Waktu itu belum pada tahu. Iya, iya. Terus ya udah, nanti Sabtu kita ke lapangan banteng nih, yuk gitu kan, mumpung lagi ada pameran. Terus? Sabtunya kita ke lapangan banteng. Dia lihat dengan mata kepala sendiri kan, harganya dijual berapa gitu. Berapaan dulu waktu itu? Gue lupa, tapi masanya puluhan juta sih. Puluhan kayak juta? 20-30 juta gitu. Segede baskom gitu nggak? Apa? Ya pot 40 Apa senti ya. 40? Terus udah tuh dia lihat sendiri, pulang sampai ke rumah mau bilang dong sama ibunya kan kalau harganya tuh segini. Segini. Udah hilang, Pak. Hah? Hari Sabtu itu? Iya, jadi beneran hari itu tuh abis gue ngomong mahal, besoknya hilang. Terus tuh rumah tuh kayak langsung pada gue kan deh, gue bilang juga gitu Itu kan. emang ditaruh di mana? Ditaruh di mana malu? Halaman di depan. Dia lawan depan. Halaman. Terus abis itu sejak maling Bukan di depan gerbang. enggak di dalam. Hah? Iya. Terus? Sejak saat itu baru tuh rame kan gelombang cinta, sampai ada orang yang tanamannya tuh dikerangkeng, dirantai. Dulu tuh ada cerita-cerita kayak gitu, Dri. Pakai apa? Kayak pakai kerangkeng besi gitu. Terus ya sampai akhirnya mungkin tanamannya jadi banyak, mudah didapat, Udah diperbanyak ya. udah diperbanyak, terus harganya jatuh dan segala macam kayak gitu. Terus orang-orang nyalahin si antoriumnya, padahal menurut gue ya dia nggak salah apa-apa nggak sih? Iya sih. Cuman kalau waktu itu kan lo mengalami fase dimana lo melihat langsung ya, lo ke pameran nih. Nah, menurut lo pada saat itu yang lo pikir kenapa bisa jadi mahal, emang kenapa? Emang beneran karena bisa membawa hoki apa katanya atau apa? Enggak, kalau gue waktu itu mikirnya gini, selera. Mungkin bukan selera gue, cuma gue juga nggak menjudge selera orang salah. Ya selera mungkin nih, gue waktu itu nggak beli ya karena gue nggak suka gitu. Cuman akhirnya waktu harganya jatuh dan segala macam, gue ngeliatnya jadi yang selama ini berarti gue udah bener, dan sampai sekarang itu prinsip yang gue pegang. Kalau beli tanaman harus gue suka dulu gitu. Mau mahal mau murah bodo amat. Iya, karena nanti suatu saat harganya jatuh, ya lu emang Udah siap pada ya? saat awalnya pun lu beli karena lu suka gitu.
Kecuali kalau misalnya memang itu lu jadi apa sih kayak komoditi ya, misalnya lu emang pedagang, lu mau invest dan segala macam, kan tujuannya beda. Kalau gue tujuannya kan emang nggak ke situ gitu. Motif orang kan beda-beda. Mungkin emang ada yang memang buat rencananya nih beli karena nanti berharap harganya naik. Harga naik terus. Nah, cuma pasti ada yang beli kalau menurut gue ya. Ada yang beli emang karena bener-bener suka. Dan orang-orang kayak gitu gue yakin sampai saat ini tuh masih bertahan. Jadi ya penggemarnya sebenarnya masih ada kalau gue rasa yang Anthurium klasik sampai saat ini. Iya jadi sih. Walaupun orang-orang itu bener-bener istilahnya sejati, tuh adalah orang-orang yang benar-benar cinta yang masih bertahan. Bener, kayak gue sekarang, gue sangat mencintai sepatu Velo, Peace Lily. Die hard gue. Tanaman termahal yang gue beli adalah Peace Lily. 200 miliar. Peace Lily. Jadi ya, mungkin gue tertarik banget sih bahas Anthurium, terutama yang klasik ya. Bener. Jadi kita pengen jalan-jalan tempat orang-orang yang masih setia sama Anthurium. Nah ini menarik nih berarti episode ini Teh. Kenapa? Karena pada saat itu booming ya, kan gue nggak peduli ya, berarti berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu lah. Sekarang gue penasaran terhadap episode ini, gue akan ikutin dia ya ke suatu tempat yang menurut dia orang yang masih mencintai Anthurium klasik itu. Lo ada yang punya nggak nih kebetulan Anthurium klasik? Ada, tapi sesuai selera gue. Apa tuh? Jadi gue kan yang hijau emang gue kurang ya? Dari dulu gitu. Gue punya Anthurium yang dibilangnya hookery pink. Itu gue punya, kan warnanya pink. Terus gue punya juga Anthurium Plomani Eye yang variegata. Variegata lagi? Iya. Iblis variegata. Terus sama ini, tadi kenapa gue bilang mungkin dibilangnya hookery? Karena tuh masih perdebatan tahu. Oh ya? Iya. Nama hookery itu kan sekarang kalau yang agak bergelombang tapi nggak terlalu bergelombang, itu bukan gelombang cinta tapi hookery, bukan Plomani tapi hookery gitu. Jadi yang gelombang cinta tuh Plomani itu ya? Iya, tapi tuh yang hookerinya itu sebenarnya belum tentu. Kalau di luar, orang-orang luar itu pokoknya kalau ada Anthurium dia nggak tahu namanya. Hookery? Iya. Hah? Wah. Ya udah, kita gitu langsung aja. berangkat aja ya. Betul. Ke tempatnya. Sobat Potek ikutin oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Hari ini kita naik limosin. Hah? Hai Sobat Potek, kembali lagi bersama saya The Great Wit Wizard dan Nyonya Destira yang ngumpet karena lagi sakit gigi. Oke, sekarang kita lagi ada di daerah Tangerang Selatan di sebuah nursery yang yang mengkoleksi banyak sekali Anthurium Genmani Eye. Nah, kita di sini mau cerita nih sebenarnya. Jadi kan orang Indonesia itu menganggap kalau Anthurium Genmani Eye itu gelombang cinta ya, dan sebutnya Anthurium Genmani E. Tapi sebenarnya kalau di International Aroid Society ini tuh disebutnya Anthurium Blonde Pandii gitu. Jadi Genmani itu ada lagi sebenarnya, bukan yang seperti ini. Nah, sekarang kita lagi ke nursery itu, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan turn on notif untuk dapetin informasi terbaru dari Nyonya Destira. Oke, come on. Halo. Iya. Gimana nih ceritanya? Gini deh, saya mau tanya nih. Kenapa sukanya Anthurium yang seperti ini? Jujur kalau saya nggak suka. Saya mau fakta ya, kalau saya pribadi, saya melihatnya menarik, tapi bukan sesuatu yang menjadikan ada background. Bukan menjadi sesuatu yang saya ingin koleksi sampai banyak, sampai saya cari varietasnya. Jadi gini sih sebetulnya, saya juga memang basicnya memang pencinta tanaman. Jadi saya tuh dulu spesifiknya memang di NC. Cuman karena memang di NC itu kan orang-orang bilang klasu. Heredotus apa Horridus? Horridus, Henanii, terus Lehmann juga, terus
Arenarius juga, Kolokoma dan lain-lain lah istilahnya gitu. Nah dari NC gue bosen, kenapa? Karena penikmat NC makin berkurang. Kolektornya tuh maaf udah sepuh-sepuh semua, dan sementara gue yang masih yang gunner begini istilahnya kan paling muda waktu itu di apa namanya di istilahnya ada komunitasnya gitu, paling muda yang gue masih senang pecicilan sono sini yang gue lihat tanaman yang paling rame dan masih konsisten itu ya Anthurium. Dan memang gue dari tahun 80 akhir 90 itu memang udah kenal Anthurium. Karena paman yang kerja sama bokap palem itu dia juga memang pemain tanaman hias, jadi nggak cuman punya palem. Saat itu gue inget dia udah punya yang Anthurium golok-golokan dengan tombak-tombakan, Anthurium tombak-tombakan, gelombang cinta udah punya saat itu. Sebetulnya tahun 90 akhir 80 akhir 90 awal itu udah punya sebetulnya. Jadi gue kenal Anthurium ya dari tahun itu sebetulnya gitu kan. Karena biasanya cowok itu senengnya memang yang nggak terlalu berwarna, biasanya lebih yang kayak ijo-ijo gitu. 2003 di PHK karena ada pengurangan kusut di kantor, gue dapet uang pesangon cuman dikit lah, akhirnya gue bikin di depan rumah bokap gue yang tadi gue bikin pakai bambu, terus modalin tanaman lagi. Itu pas masih Aglo berjaya saat itu 2000. Anthurium mahal belum tuh ya? Belum. Kan? Dulu gue inget banget, gue beli Jemani Golden lagi. Bang, pun sakit, padahal gue tahu nih Jemani Golden gitu kan. Bang, pun gue kok sakit, tuker dong sama Heng-Heng Aglonya. Heng-Heng gue beli cuma 25.000, tuker sama Jemani gede banget. Nah saat itu gue seneng juga Jemani, udah seneng Jemani karena udah kenal kan sebelum. Jemani yang ini tapi ya, yang ini ya. Nah dulu tuh orang-orang bilang kan Jemani nih ya, nih Jemani ini sebetulnya yang di belakang gue, background gue ini semuanya nih Jemani. Nah sebetulnya kalau misalnya mau menilik apa storynya, sebetulnya kan tadi udah disebutin kan di awal di orang barat, di orang bule atau international society-nya itu tuh nggak dikenal Jemani, tapi orang lebih kenalnya itu adalah Bonplandii. Ya kalau kita tarik sejarahnya, karena pada tahun 80-an itu importir sedang gencer-gencernya masukin Jemani ke Indonesia. Nah saat itu ada yang dimasukin Jemani sebetulnya. Memang ada Jemani, bentuknya kayak Jemani sawi gitu, mirip-mirip kayak kobra katalog tapi bukan. Nah itu Jemani, memang itu spesies. Ternyata tahun 80-an itu Pak Komjen kalau nggak salah ya sama dan kawan-kawan importir masukin, ternyata rame di sini laku. Impor lagi dari luar negeri barang habis. Oh gitu. Yang masuk yang pucuknya warna merah, warna hitam, warna ungu. Itu nggak ketahuan. Nah itu di luar negeri namanya Bonplandii. Tapi karena Jemaninya di Indonesia rame, Jemani. Paham dong. Jadi sebenarnya salah ID ya. Salah ID. Nah, cuman karena udah kadung kecebur ya. Nggak tahu siapa yang ngomong siapa gitu kan. Jadi karena sebelumnya rame Jemani, seratnya sama, uratnya sama, cuman pucuknya beda. Ya tahu sendiri kalau internasional nggak bisa, lu bilang beda ya beda gitu kan. Taksonominya ada ininya. Betul, familinya beda ya kan, ordonya lain lagi. Familia sih sama-sama Araceae kan. Sebelum subspesies lagi, tapi salah dikit klik kayak beda. Nah sebetulnya beda, cuman karena orang Indonesia kan ya terkenalnya tadinya Jemani, ya udah kadung sebut Jemani ya Jemani, makanya sampai sekarang pun disebutnya Jemani. Tapi kalau mau jualan di internasional jangan bilang Jemani, karena mereka bingung. Tapi daun sama. Daun tuh sama, seratnya sama, uratnya mirip, bukan sama tapi mirip. Oh mirip. Kalau misalnya ada yang bilang yang mangkok, ada yang datar, itu. Nah kalau itu pembagian dari keluarga Anthurium, karena Anthurium ini kan sebetulnya secara garis besarnya aja ya, kita bicara segaris besarnya ya, secara garis besarnya Anthurium itu dibagi satu jenis hukeri. Nah hukeri ini macam-macam lagi nih. Hah? Oh iya? Ada hukeri tanduk, hukeri sekarang udah sampai ada hukeri mangkok pink ya. Belum lagi kita bicara masuknya klasifikasinya gelombang cinta. Gelombang cinta sih kemarin bener-bener pas booming itu. Gelombang cinta Plomani kan? Iya, ya. Betul. Jemani disebut gelombang cinta juga nggak? Enggak. Lain lagi. Jadi istilahnya hukeri, jenis-jenis Plomani, terus belum lagi jenis-jenis Jemani, belum lagi jenis-jenis spesies tuh kayak
pterodaktil lah, Ya. ya kan. Terus ya kita bicara yang lokal-lokal aja lah, corong. Ntar gue sebutin bahasa. Corong cinta, Iya kan? bromanii, Lo corong kan, cinta. kita kalau gue bicara bromanii lah, Iya. gue bicara plomanii lah, pterodaktil lah, segala macam. Iya. Kita bicara lokalnya aja, belum anthurium siri, belum anthurium corong, belum anthurium jari, belum lagi tuh anthurium titanic tuh disebutnya Balawanum. tuh. Balawanum. Balawanum. Betul. Nah, ini yang terkenal di Indonesia tipe bird nest. Ini nih si Nah, Blon Si Pandi Bon Plandi alias Jemani. yang Ini bird nest ya. Nah, di bird nest sendiri nanti ada klasifikasinya lagi. 1 variannya kobra, 2 variannya eka, 3 variannya varian mangkok. Berarti kobra itu sebenarnya Blon Pandi ini ya? Sama. Blon Pandi ini. Jadi istilahnya kalau di luar negeri mah ini semuanya Bon Plandi taunya. Mereka tahu mangkok aja ngelihat dari postingan Facebook gua. What is mangkok? Gua bilang bol. Bol. Aku tuh penasaran sebenarnya kalau misalnya yang waktu dulu tahun 2000-an tuh booming banget itu justru yang bird nest kan? Ya, waktu itu sebetulnya waktu booming tahun 2000 pertengahan itu ya. Itu sebetulnya mulai naiknya itu dari Jemani atau dari Bon Plandi. Sebetulnya naiknya mulai orang harga itu mulai startnya lah ya. Startnya itu dari Jemani. Kita bicara Jemani aja lah ya, biar nggak pusing. Mulai dari Jemani. Nah, setelah Jemani harganya high skyrocket langsung karena tanaman hias kan cepat naik, langsung mereka ambil pilihan yang lain. Setelah Jemani selalu putarannya gitu. Tahun 80-an pun begitu sama. Jemani dulu, terus baru ke Hukeri. Jadi setelah Jemani harga terlalu tinggi, nggak bisa lagi lah pemain-pemain bawah ini justru yang meramaikan pasar ya. Itu nggak affordable lagi, nggak bisa sanggup beli lagi. Iya kan? Mereka turun grade sedikit. Hukeri. Nah, setelah Hukeri dulu diramein, naik sama high sky lagi. Jadi Jemaninya udah tinggi segini, mereka turun Hukeri. Hukerinya mulai nyentuh ngikutin yang atas, mereka putar lagi yang lain. Nah, waktu itu biasanya mentalannya itu kalau nggak anthurium jari, anthurium corong, ya kan. Jadi yang namanya gelombang cinta itu kasta terbawah dari anthurium. Oh, jadi sebenarnya pilihan terakhir. Pilihan gitu ya. terakhir Udah itu. yang ada lagi yang dimainin. Yang lain nggak, udah harganya udah ketinggian semua, gelombang cinta. Jadi jari juga sempet tinggi. Nah, tempat tinggi justru. Soalnya jujur ya aku kalau ngelihat Plomanii sama Jemanii, lebih suka Jemanii. Tapi gini Mas, pertanyaan saya yang dulu fase dimana harga anthurium tuh menggiurkan lah ya untuk pemainnya. Cuman saya fase itu belum tertarik sekali. Wah, kasarnya bahasa dulunya ya, kalau boleh ngomong nggak enak dikit ya. Walau boleh, ntar tinggal diedit aja istilahnya gitu kan. Kalau dulu tuh waktu anthurium lagi rame, istilahnya duit setan dimakan jin. Kenapa? Karena kenapa? Duit dari gue, lo dibeli sama nyonya, punya nyonya gua beli lagi. Oh, muter. Gitu doang. Makanya ini dibilangnya cuma circling doang. Waktu zaman gila-gila bisa kejadian kayak gitu. Gue pernah kejadian, gue punya corong segede gini. Gue jual ke lu 1 juta, ya kan? Lu jual ke dia 1,5. Gue ada yang minta, bang 2.000 juga gue bayar ya. Gue beli lagi 1,5, barang-barang gue juga sebetulnya. Cuman gini Mas, kenapa yang membuat mereka meroket harganya? Waktu itu supply and demand. Nah sama dong Mas sekarang sebenarnya. Sama sekarang. Jadi bukan permainan karena misalkan ini bawa hoki apa segala macam. Nggak ada sebetulnya. Makanya kalau ada yang bilang monkey bisnis, gue bingung. Jadi dulu pun bukan monkey bisnis ya? Bukan, itu para spekulan sebetulnya. Jadi istilah monkey bisnis mungkin ada di sistem ekonomi. Cuman kan balik lagi, kalau gue percaya sama supply and demand. Kenapa gue bilang supply and demand? Saat itu bibitan gelombang cinta segede gini udah 50.000. Baru 2 daun, sedaun tuh 25.000. Ada yang beli nggak? Berebut. Gue pernah punya duit 10 juta jual tanaman gelombang cinta 10 juta. Gue keliling men, bingung. Ngabisinnya? Bingung, kan nggak dapat barang duit 10 juta. Saking nggak ada. Saking emang barangnya itu susah. Berarti kenapa? Semua supply demand. Ya? Karena supply and demand, balik lagi ke basic dari prinsip ekonomi supply and demand. Saat ini Contoh untuk philodendron ya, supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harga
meroket dong. Iya. Sedangkan kita berlomba-lomba dengan Waktu. petani ya. Waktu Kita mau bilang nahan harga untuk petani, tapi supply demand nggak terbendung. betul. Dan Nggak mau ya udahlah lepas. nah itu zaman itu kan orang udah spekulanya gila-gila, yang jual tanah, yang jual ternak, yang jual rumah. Kenapa? Gimana enggak lo? Sekarang gue beli nih 150.000, semalaman laku 300.000. Bisnis mana keuntungan 150%, 200%, merem, cuman merem doang. Pada saat itu lu punya barang, lu jadi orang kaya. Benar. Mungkin gini kali ya, waktu saat itu semua orang berlomba-lomba menjadi penjual gitu kali ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena pada saat Anturium booming pun itu banyak orang malah nahan nggak mau Jadi jual. sama kayak sekarang. Sebetulnya sama, bedanya sekarang Philodendron, saat itu Anturium is the same. Cuman pada saat itu kan dari mulai tukang ojek sampai pejabat pemerintahan turun semua. Nah, kalau dulu yang akhirnya membuat harga bisa drop dalam Iya. waktu hanya 2 tahun, kenapa? Apakah pasar jenuh ataukah ternyata di supply bisa dibentuk lebih banyak dari demand? Pada saat itu adalah kejenuhan market, Nah, pasar jenuh kan? pasar jenuh. Karena Makanya variasinya itu aja. betul. Nah, kenapa pada saat itu cepat ngedropnya? Karena satu, pemain udah ngelepas barang semua. Aman. Mereka udah ngelepas barang semua. Sekarang barang adanya di mana? Di orang-orang yang nggak jelas, bukan pemain. Keluar kota, keluar sini, sampai ke Papua segala macam kita nggak. Tapi di antara pemain kalau tanya lu ada barang apa? Habis gua. Lu tanya ada barang habis. Gua punya duit nih 1M mau beli pohon, gua nggak ada habis. Lu apa? Nggak ada habis. Cari barang baru yuk. Jadi sebenarnya yang bisa mempertahankan harga tanaman yang meroket itu sebenarnya lahirnya varietas-varietas baru yang bisa dijual. Bisa. Dan kita membentuk market lagi. Betul, makanya gue juga mau cerita sedikit kalau boleh sejarah Anturium dari awal sampai ke Indonesia. Kalau gue bilang sekarang ini udah fasenya 3.0 kalau mau bahasa kerennya. Keren dong kayaknya. Sebetulnya ada. Jadi bahasa 1.0 generasi awal dari Anturium jadulan, Anturium yang masih, maaf kalau sekarang ada orang bilang tuh performnya tuh brekele yang pokoknya asal Anturium aja ya, yang sekarang udah berserakan di depan-depan komplek, ya kan, itu Anturium 1.0, Raples, Jemani jadulan gitu kan, yang Jemani yang batangnya panjang-panjang. Nah, balik ke pas booming itu sebetulnya masih mainin Anturium 1.0 semua. Jadi saat itu belum ada yang namanya Jemani Anturium variegata tuh belum ada. Oh gitu. Belum ada sama sekali sampai masih pertengahan yang full hijau ya. Betul. Nah, setelah booming itu, nih para penggiat Anturium pengen nyiptain lagi supaya Anturium itu naik lagi. Gimana nih? Karena di Anturium itu adalah endingnya, finalnya itu adalah mutasi. Bisa bentuk daun, bisa variegata. Tapi orang-orang kita lebih senangnya variegata, walaupun di luar negeri enggak. Justru di Indonesia variegata tuh dikejar sama petani, penghobi segala macam. Nah, mulailah beberapa orang di Anturium itu mulai cari bahan-bahan variegata. Kita masuk ke fase 2010 itu sudah mulai dikenal yang namanya Anturium variegata, atau bisa disebut Anturium 2.0. Oh. Jadi era di mana Anturium itu berwarna, nggak cuma hijau aja. Ya. Nah, balik sekarang ke 2020 itu mulai lagi ini banyak PR orang-orang Anturium. Soal kenapa? Variegata gampang, variegata mah. Mereka lagi mau nyetak sekarang adalah Anturium Jemani variegata pink. Yang bisa dimanapun. Di dataran rendah atau tinggi ya. Yes. Hukeri sebetulnya pun untuk di dataran rendah pink itu baru 1-2 tahun sekarang ada. Dulunya tuh nggak ada. Bahwa balik dari tinggi. Thailand ke Indonesia. Jadi di sini pinknya tuh asal semu aja, kecuali di dataran tinggi. Nah, sekarang baru belakangan Hukeri pink di dataran rendah, pinknya masih keluar. Nah, sekarang ambisi teman-teman di Jawa Tengah, pusatnya di sana ya, di daerah Karanganyar, Tawangmangu dan sekitarnya ya, bisa daerah Bandungan, Salatiga, ya Klaten, Magetan, daerah sini. Mereka ini gimana ngobrol-ngobrol santai? Gimana kita nyiptain Jemani variegata pink?
mulai disilangkan, cari indukan Jemani Black disilang sama Anthurium. Ada, sudah ada, tapi nggak mau diekspos. Mas, boleh lihat tapi jangan dipoto atau bikin ngambil konten yo, kata dia. It's okay. Karena apa? Karena dia bilang juga, saya belum yakin nih Mas bisa stabil karena baru segede gini pohonnya. Oh. Terus cuma ada satu. Kenapa? Cuma ada satu. Ada beberapa. Cuman dia belum yakin karena Anthurium kalau segede gini ini belum keluar karakternya. Di atas 10 daun ke atas baru keluar karakter. Nah, itu yang makanya tahun 2020 ini kita bisa bicara Anthurium 3.0. Sekarang jadi nih. mulai mau digencarkan Anthurium Jemani Variegata yang ada warnanya. Itu ending prestis orang-orang Anthurium. Banyak yang menggiatkan, banyak. Jadi sekarang kalau misalnya ke Jawa, ke daerah Jawa nih nyari bibit-bibit sebesar-besar ini nih, habis sekarang stoknya. Di Jawa. Kenapa? Karena gue belum lama baru habis dari sana. Habis stok barang. Cuman dapet Neo Super Boom sama Peci sama ini beberapa. Jadi sebetulnya perkembangan Anthurium itu berkembang terus dan masih terus berkembang, dan penggiatnya masih ada yang untuk untuk menyilangkan hibrid masih banyak kok PR-nya. Contoh apa? Mangkok Grandpa Variegatanya belum ada. Mangkok poligami belum keluar variegatanya. Mangkok poligami. Serius? Kenapa mangkok poligami? Gua nggak tahu dinamain poligami. Mungkin yang punya pas nyilangin. Soalnya lucunya gini, kadang misalnya contoh. Nggak ada poliandri, nggak ada ya? Nah, poliandri nggak ada. Jadi pas nyilangin, balik lagi ke orang Indonesia kan ngomong asal mereka per event gitu. Ya. Karena sekarang ada juga mangkok beat. Beat apa? Mangkok beat motor. Ya Kenapa? Itu dijualnya ditukarnya sama motor beat. Jadi namanya mangkok. Itu yang gue sayangkan pada saat penamaannya itu suka asal banget. Ya kita nggak bisa nyalain. Aku penasaran kalau yang disebut dari tadi pemain itu siapa sih maksudnya? Kita merefer ke siapa? Pemain itu saya sih bisa bilang pemain itu adalah orang-orang yang saya pemain. Gitu kan. Jadi pemain itu mencakup kolektor, petani yang ikut terjun di hobi itu. Betul. Saya bilangnya pemain itu bukan konteks yang negatif, justru ya. yang positif tuh ya itu disebut pemainnya. Kita pemain. Ya. Iya. Jadi Plan Antusias adalah pemain. Iya Oh, dong itu kan. maksudnya plan antusias mungkin Iya, Iya. masuk dalam familinya pemain. Gitu Kalau kan. penonton tuh yang emang nggak suka aja sama Iya, tanaman ya, yang suka biasa aja. nyinyir gitu kan. Tapi ikut grup, join grup. Bener. Tapi join grup kan. Bener, cuman Gitu buat kan. memantau. Jadi yang kita bilang kayak pemain, tapi sebetulnya kadang kalau untuk lebih ke realnya konteks pemain itu adalah benar-benar yang kayak buy and sell-nya gitu. Jadi itu seluk-beluk, dan kalau sampai sekarang dibilang Mas Renat masih ada nggak sih Anthurium yang harganya ratusan juta? Ada. Apa tuh? Contohnya kayak kemarin ada mangkok Jackie Chan namanya. Mangkok Jackie Chan. Ada juga kok mangkok mercubuana namanya bagus kok. Mangkok mercubuana. Mangkok Gajah Mada ada. Nah, kenapa orang Indonesia juga alirannya tuh sekarang kepecah jadi dua di antara pemain. Ada yang lebih senang ke aliran kobra-kobraan, ular-uleran, ada juga yang ke mangkok-mangkokan. Kalau gue salah satu orang yang senangnya mangkok. Tuh lihat, sosoknya gagah, seneng. Mangkok tuh yang gini. Mangkok Kobra begini. yang gini. Iya, kobra kayak ular begini. Nah, begini. Kobra gini, mangkok gini. Ada nggak sih contohnya sini? Ada, jelas banget kok nih contohnya. Sorry. Nah, ini jelas nih, mangkok nih. Ini mangkok. Nih, ini jelas nih, tuh mangkok. Oke ya, Nah. gini ya. Betul. Kayak mangkok. Nah, kalau jelas. Ini kobra. Nah, ini kobra. Nah, itu lain lagi, bukan kobra, tapi in middle, in between. middle, mangkok kawin sama kobra kali ya? Bukan. Bukan malah. Jadi gini, Ini ternyata ini. kayak yang di baju gua nih kan namanya ekaril nih. Nah, jadi selain mangkok sama kobra itu ada satu aliran lagi namanya eka. Kenapa di TK? Eka itu sebetulnya mangkok antara mangkok sama kobra, tapi dia bentuknya kebalik ini. Jadi mangkok yang kebalik. Nah, Oh, Tuh, begini. kan Oh, bisa ini ada begitu. gini, yang ini jelas nih. bisa begini. Nah, ini eka nih, eka hulek namanya nih. Nah, Kobra ya. Sekarang kan kita nih sebenarnya fase di milenial Mas ya. betul. Banyak
orang-orang yang baru menikah, punya anak, punya rumah. Kira-kira sebenarnya yang membuat mereka bisa tertarik ikut ke misalkan merawat gelombang cinta atau Jen Money itu kira-kira apa sebenarnya? Yang ada nilai plusnya lah dibanding anthurium jenis lain tuh kayak kuping gajah lah atau apa yang velvet gitu. Tipe-tipe birdnest pun sekarang sudah mulai nih Mas disenengin sama masyarakat juga gitu, apalagi pas mereka tahu sekarang anthurium itu ada parigatanya juga. Jadi ada beberapa yang memang sudah punya pohon sebelumnya sih, di kita sini sih ada sih permintaan untuk yang anthurium terbaru atau yang parigata. Tapi kebanyakannya ke luar pulau sini. Oke. Terus apa aja nih yang ada di sini nih? Di sini sih sebetulnya lebih banyak karena saya alirannya ke mangkok nih, ya kan, mangkok mie, mangkok bakso sih enggak sih mangkok, untungnya. Mangkok mie ayam itu ya yang gambarnya ada ayam jago. Dari ujung sini jago. sih ada yang lucu nih, kemarin dapat dari ketua Solo Raya waktu ambil konten. Ini namanya bentuknya masih agak rusak dikit, ini namanya mangkok lapindo nih. Lu udah tahu dong. Lu udah tahu dong kenapa gue bilang mangkok lapindo dong ya. Dari Sidoarjo Mas. Iya, ini kebetulan orang Jawa Timur yang nyilangin dan kejadiannya berbarengan sama mangkok lapindo. Nah, ini sering menjuarai di kontes-kontes. Ini apa induknya? Yang performnya bagus ya. Iya. Misalnya kakak-kakaknya ini juara nih di kontes-kontes. Nah, kalau saya di sini sih lebih banyak sebetulnya yang seperti ini nih. Oke. Nah, kenapa? Karena saya senangnya mangkok dan saya senangnya Tornado adalah mangkok dengan 3 bentuk. Dia masih kecil itu kobra. Sudah gede kayak Eka. Sedang itu Eka, pas gede itu mangkok. Tapi tetap namanya mangkok tornado. Mangkok yang ada liukan-liukannya ya ini. Makanya gue paling seneng, dan di sini gue punya kemarin itu sempat sampai 600 spot tornado. Nah, di sini juga kita ada nih namanya mangkok fortune juga. Mangkok fortune. Keberuntungan, mangkok keberuntungan. Oke. Terus gue ini ada biji dari kobra katalog, masih belum ada namanya. Nah, ini hibrid. Oh, ini hibrid. Iya. Oke. Aduh, Mas, penasaran nih gue. Penyakit yang awam di anthurium birdnest itu apa sebenarnya? Sebetulnya tanaman itu sama aja sih penyakitnya. Sama. Iya, satu kalau enggak ini kayak gini nih ya. Nah, kalau kayak gini apa nih? Nah. Ini banyak yang tanya nih. Ini biasanya nih sebetulnya bakteri apa namanya Erwina. Atau orang ada yang bilangnya ini cendawan, jamur. Ada yang bilang bakteri juga, istilahnya basah daun. Di aglo nih lebih banyak lagi. Iya. Oke, penyakitnya paling itu, terus ngetrip. Karena apa? Biasanya sih ada masalah memang gini loh. Erwina itu kalau di manusia flu. Jadi pada saat sehat badan nggak keluar penyakitnya. Pada saat kitanya sakit keluar itu flu. Obatnya apa? Obatnya biasanya kita sih kasihnya diten, fungisida ya. Diten. Iya, pakai diten bisa, cuman kalau mau agak bagus lagi, cuman sekarang udah agak susah ya, baktoksin. Baktoksin. Agak susah sekarang loh, yang cairan hitam pekat itu tuh. Botolnya merah kuning. Iya, betul. Baktoksin kayaknya lagi ada lagi deh. Ada lagi sekarang ya, mungkin karena banyak pohon penyakit, banyak demand, jadi ada lagi ya kan. Jadi penyakitnya biasanya basah daun, ngetrip, cendawan kuning, ya kan, terus sama stuck, dormen. Ada birdnest bisa dorman. Ada, justru birdnest itu paling banyak penyakitnya itu dormen. Nah, dia juga ada satu, ntar lu ngakak lagi nyebutnya. Apa nih? Cut keke. Gue sering dengar kalau cut keke. Iya, ini cuman sayang yang hijaunya ya, bukan yang parigatanya. Cutari nggak ada? Cutari di rumah ada. Di rumah. Oke. Jadi ini ya ini cut keke ya kan, cutari ya kan, ini anthurium cobra black ya. Nah, ini juga ada mangkok baja. Mangkok baja. Bukan baja ringan sih, tapi sih tebel banget tuh. Tebel banget nih. Ini boleh dipegang daunnya karena udah dikasih izin ya guys. Netizen tuh suka, Mas kok pegang-pegang daun? Iya. Ini udah dikasih izin, tenang aja. Dan ini juga mau dicacak juga kok, jadi nggak menang. Nah, kayak penasaran. Ini kan mereka bisa stekan ya? Iya. Berarti sisain bonggol dong? Iya. Kayak aglo ya? Ini ya sama.
perbanyakan secara vegetatif atau split atau Kayak- bonggol. Kayak aglo ya. Sama, ini satu pohon ini nih bisa jadi 7 pot nih. Kok bisa? Gimana caranya? Ini Kalau cara- misalnya begini. Contoh yang udah jadi, ini ujungnya. Oke, bawahnya? Nuh, di sana ada 5. Hmm. Dan gedenya sama seperti, jadi setiap daun kita potong, setiap daun ada akar dapat, setiap daun ada akar dapat, jadi tumbuh. Daun ada akar ya. Nah, berdasar, kalau gue sih Misalkan berdasar dari 10 pot yang jadi berapa? 9. 9. Oh, enggak malah 1. Ya basic pengalaman kan, dulu gue nyeplit 10 hidup 2. Oh, Ya, sekarang bisa tapi 9 ya. tapi sekarang udah bisa sampai 9. Tapi Canggih, canggih. Udah Walaupun kuning gitu bisa Jadi. ada chance ya, berhasil. bisa hidup, nggak ada masalah. Ini kayak gini nih, ini kan kuning nih. Hmm. Tapi kan bonggol bawahnya sehat, tapi dengan catatan cepet-cepetan. Kalau ininya kuning, rontok, ini belum bertunas juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Emang mereka nggak bisa tanpa daun bonggolan? Bisa, Bisa. bisa juga sebetulnya. Tapi biasanya dia ngikutin layunya ke bawah. Jadi kalau mau nggak pakai daun sekalian. Jangan daun. Nah, sekarang udah kuning nih. Kalau lu papras daun kuningnya, Ya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Tapi Ini tanpa daun. tuh tanpa daun tuh. Jadi Jadi di Ah. Black Mamba tanpa daun. bonggol tanpa daun. Kalau mau daun tanpa daun. Tapi jangan pernah ngebonggol. Ini sih gua kecelakaan aja nih. Daun bawah, paling bawah, ini Iya. udah kuning gini, Iya. buat bonggol, buat daun pancing gitu kan. Jangan. Ini udah layu, ini belum tumbuh. Mendingan papras kalian. Kapas habisin sekali. Di Anturium juga nih buat teman-teman di sana ya, ada satu tagline yang sebetulnya bukan nasihat tapi tagline aja sih. Kalau mau beli tanaman hias ya kan, belilah dengan senang bukan dengan angan-angan. Betul. Jadi itu adalah pesan-pesannya. Iya, belilah dengan Penutup. senang, jangan dengan angan-angan. Jangan beli wah bakal jadi sekian juta, Ya, sekian benar. juta. Karena cinta itu penting. Jadi kira-kira nih Mas, sebelum kita tutup, Betul. ada pesan dan pesan nggak selain yang tadi? Tanaman hias ini makhluk hidup. Ya Oke. kan? Jadi kalau kita kasih cinta ke dia, kita kasih rasa sayang ke dia, dia akan kasih sayang juga ke kita. Ya, jadi simbiosis mutualis. Betul sekali. Beli tanaman apa sih kalau bukan karena hobi? Seneng liatin, mandangin, dan kita kasih aura positif buat dia juga kasih aura Iya, positif. bener. Itu Soalnya- yang saya rasain.